Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari grup 10 akan memberikan hasil diskusi kami mengenai usia dan harapan. Pada materi ini kami beranggotakan 3 orang. Pertama, saya sendiri, Alan Kurniawan. Selanjutnya saya Aditya Ibnu Pratama. Dan saya Kanita Raisa Adli. Baik, pada presentasi ini kami akan membahas 5 poin pokok mengenai manusia dan harapan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian manusia dan harapannya. Yang kedua, apa itu harapan sebagai fenomena nasional. Yang ketiga, mengenai harapan dan kepercayaan. Yang keempat, akan menjelaskan apa sebab manusia mempunyai harapan. Dan yang kelima, akan menjelaskan tentang faktor dalam mencapai harapan. Untuk menjelaskan materi yang pertama, maka kami persilahkan Aditya Ibnu Pratama untuk menjelaskan mengenai pengertian manusia dan harapan. Kepada Adit, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Alan. Pertama, yang akan kita bahas adalah pengertian dari manusia itu sendiri serta harapan. Pengertian manusia. Manusia memiliki keunikan yang menyebabkannya berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki jiwa yang rohaninya, gaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain. Karena pada manusia terdapat beberapa kelebihan antara lain daya berpikir, akal, nafsu, kalbu, dan sebagainya supaya sesuatu terjadi. Hal-hal yang disebutkan sebelumnya tidak ditemui pada makhluk lainnya. Next. Oke, secara garis besar, manusia dapat diartikan dalam berbagai segi. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, dan juga mens, bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Sedangkan secara biologi, manusia diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Next. Oke, setelah mengetahui pengertian dari manusia, lantas apa itu harapan? Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi. Yang mempunyai harapan atau keinginan itu adalah hati. Harapan artinya keinginan yang belum terwujud. Semua orang memiliki harapan, baik itu harapan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Tanpa harapan, manusia tidak ada artinya sebagai manusia. Manusia yang tak mempunyai harapan berarti tak dapat diharapkan lagi. Harapan adalah perasaan atau keinginan kuat untuk mencapai atau mengalami sesuatu yang diharapkan di masa depan. Ini adalah ekspektasi positif atau keyakinan bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi atau dicapai.
Harapan bisa berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti harapan akan kesuksesan dalam karir, hubungan yang bahagia, kesehatan yang baik, atau perubahan positif dalam keadaan tertentu. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun, ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya, banyak orang mencoba menjadikan harapannya menjadi nyata dengan cara berusaha dan berdoa. Harapan juga dapat menjadi sumber motivasi yang kuat bagi individu, karena dapat mendorong mereka untuk berusaha keras mencapai tujuan atau impian mereka. Harapan juga bisa menjadi sumber kekecewaan pula jika tidak terpenuhi. Secara umum, harapan adalah komponen emosional dan psikologis yang penting dalam kehidupan manusia, dan seringkali memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. Selanjutnya adalah harapan sebagai fenomen yang bersifat nasional atau universal. Harapan bisa disebut sebagai fenomen yang bersifat universal. Ini berarti setiap manusia yang hidup di muka bumi memiliki keinginan agar segala harapan ada dalam dirinya terwujud. Harapan mengacu pada keinginan atau kebutuhan seseorang yang mempunyai harapan itu sendiri. Keinginan sendiri merupakan bentuk lain dari kehendak manusia yang begitu kuat. Keinginan yang sangat kuat selanjutnya akan menimbulkan perasaan yang dikenal sebagai emosi. Penting untuk diingat bahwa harapan dapat bervariasi dalam intensitas dan tujuan antar individu dan kelompok. Selain itu, realitas sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi cara harapan diwujudkan dan dikejar di berbagai bagian dunia. Meskipun demikian, harapan tetap menjadi aspek fundamental membantu kita memahami peran emosi dan motivasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, harapan dan kepercayaan. Harapan dan kepercayaan memiliki hubungan yang erat kaitannya. Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui dan meyakini akan kebenaran. Kebenaran, menurut Puja Wiyatna, merupakan cita-cita orang yang tahu. Oleh sebab itu, kebenaran adalah sesuatu yang berasal dari akal pikiran yang logis. Harapan dan kepercayaan adalah konsep yang saling bergantung. Tanpa kepercayaan, harapan hanyalah angan-angan semata. Dan tanpa harapan, kepercayaan bisa menjadi stagnan dan rapuh. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita mengungkapkan kepercayaan kita pada karakter dan janji-janjinya. Secara umum atau secara garis besar, kepercayaan dapat dibedakan atas yang pertama, kepercayaan kepada diri sendiri. Selanjutnya, kepercayaan kepada orang lain, kepercayaan kepada pemerintah, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai apa itu harapan dan manusia. Kemudian untuk materi selanjutnya, apa sebab manusia memiliki harapan akan dijelaskan oleh Kanita Raisa Ati. Pada Kanita kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah sebab manusia memiliki harapan.
Manusia memiliki harapan karena ini membantu mereka menghadapi ketidakpastian, memberikan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan, mencegah hubungan sosial yang sehat, dan merupakan ciri evolusi yang menguntungkan dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Harapan juga terkait dengan kemampuan manusia untuk merencanakan dan mengendalikan lingkungan, serta mengatasi ketidakpastian dalam hidup. Nah, ini adalah bagian penting dari psikologi manusia yang memungkinkan kita untuk memimpikan perubahan positif dan menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Lalu, menurut kodratnya, dalam diri manusia itu terbagi menjadi dua dorongan. Yang pertama, ada dorongan kodrat, dan yang kedua adalah dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat di sini ialah sifat atau keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah terjelma dalam diri manusia sejak manusia diciptakan oleh Tuhan. Contohnya, seperti menangis, tertawa, berpikir, berkata, mempunyai keturunan, dan lain-lainnya. Lalu, yang kedua adalah dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kebutuhan hidup tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Misalnya seperti minum, pakaian, rumah, dan lainnya. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan batin manusia yang hanya dapat dipenuhi, seperti agama ataupun ketenangan jiwa pada orang tersebut. Selanjutnya adalah harapan dan kebutuhan. Mengutip dari pandangan A.F.C. Wallace, dalam bukunya yang berjudul Culture and Personality, Mas Abu Dari menjelaskan bahwa kebutuhan merupakan salah satu isu yang merupakan sasaran dari kehendak, harapan, keinginan, dan emosi seseorang. Kebutuhan dapat berupa sesuatu yang positif, atau disebut juga dengan memuaskan. Dan yang satu lagi adalah negatif, atau yang disebut juga dengan tidak memuaskan. Lalu dalam kebutuhan ini ada pembagiannya. Di sini ada 3 pembagian kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan organik individu. Yang kedua, kebutuhan psikologi individu. Dan yang ketiga, kebutuhan organik dan psikologi sama manusia. Yang pertama dalam kebutuhan organik individu, diantaranya seperti makan dan minum. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang positif. Sedangkan makan dan minum yang tidak sehat termasuk dalam kebutuhan yang negatif. Yang kedua adalah istirahat dan tidur. Hal tersebut termasuk ke dalam hal yang positif. Namun, jika istirahat dan tidur terganggu, itu termasuk kepada hal yang negatif. Dan yang ketiga ada bernafas. Hal tersebut adalah termasuk kepada kebutuhan yang positif. Sedangkan sesak napas termasuk kepada kebutuhan yang negatif. Dan yang terakhir adalah buang hajat. Buang hajat adalah kebutuhan yang positif, sedangkan kesulitan buang hajat termasuk kepada kebutuhan yang negatif. Yang kedua adalah kebutuhan psikologi individu. Contohnya adalah ada kepuasan ego, kesempatan berbuat baik ke sesama manusia. Yang ketiga ada kehormatan,
Lalu ada kemesraan dan cinta. Dan yang terakhir adalah kebutuhan organik dan psikologi sesama manusia. Di sini, Abraham Maslow mengkategorikan kebutuhan manusia menjadi 5 macam. Yang pertama, harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup, atau yang disebut juga dengan survival. Lalu yang kedua, ada harapan untuk memperoleh keamanan, atau yang disebut juga dengan safety. Lalu yang ketiga, harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai, atau yang disebut juga dengan belonging and love. Dan yang keempat, harapan memperoleh status atau untuk menerima atau diakui oleh lingkungan. Dan yang terakhir adalah harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita atau yang disebut juga dengan self-actualization. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Konita atas penjelasannya mengenai sebab seseorang memiliki harapan. Untuk materi selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor dalam mencapai harapan. Dan ketika kita ingin mencapai harapan atau ingin mewujudkan harapan kita, hal tersebut memiliki faktor-faktor yang berperan penting terkabul atau tidaknya harapan kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki tekad yang kuat. Seseorang yang memiliki harapan, maka ia harus mampu bersungguh-sungguh dalam mencapai harapan tersebut. Sebagai contoh, seseorang dengan tekad yang kuat, Bima bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Bima tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti kuliah medis, mematuhi standar penilaian yang ketat, serta dengan tekad yang kuat, dia mengatasi rintangan dan hambatan dalam pendidikan kedokteran. Sehingga pada akhirnya, dengan tekad yang kuat, maka Bima mencapai impian menjadi seorang dokter. Hal itu berperan penting dalam keinginan kita untuk mencapai suatu harapan. Dengan tekad yang kuat, maka kita bisa percaya bahwa harapan kita akan terwujud. Poin yang kedua adalah bergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Dalam pepatah Minang, banyak orang mengatakan, ukua tinggi coba yang bayak. Yang maknanya kita harus memahami, mengetahui kemampuan kita sebelum mengambil keputusan tentang sesuatu, yang artinya adalah seseorang harus memahami kemampuannya sendiri agar ia mampu menggapai semua harapannya. Sebagai contoh, Ahmad mungkin mengharapkan untuk memiliki usaha yang sangat sukses di bidang kuliner. Dia menyadari bahwa dia memiliki pengetahuan, dia memiliki pengalaman dalam masak yang baik, serta memiliki banyak akses ke bahan makanan yang berkualitas di lingkungannya. Dengan pengetahuan dan pemahamannya, Ahmad menggunakan keahliannya dalam memasak dan pengetahuannya tentang preferensi lokal sehingga ia mampu membuka restoran yang sukses di komunitasnya. Karena dia tahu bahwa kemampuannya, lingkungannya mendukung tujuannya untuk menggapai harapan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, di mana kita harus berdasarkan kepercayaan. Baik itu percaya kepada diri sendiri, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu agar hal terwujud. Semua hal itu bisa terwujud ketika seseorang harus bersungguh-sungguh. Di mana kita sebagai manusia harus wajib untuk selalu berdoa, karena usaha dan doa merupakan sarana terkabulnya sebuah harapan. Contoh adalah ketika kita mencerminkan kepercayaan dalam mencapai harapan, di mana kita bercita-cita menjadi seseorang yang sangat kita impikan.
menjadi penyanyi, menjadi dokter, menjadi teknisi handal, dan lain sebagainya, sehingga kita memiliki keyakinan kuat, memiliki bakat yang bagus, namun kita juga percaya bahwa doa adalah bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Sehingga pada akhirnya, ketika kita melakukan berdoa, berserah diri kepada Tuhan, maka pada setiap langkahnya dalam industri apapun itu bisa memenuhi hal-hal yang harus dia lakukan, sehingga kepercayaan dan usaha kerasnya membawa pada kesuksesan sebagai impiannya bisa diakui dan bisa dikabulkan ataupun terlaksana. Kemudian adalah kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ketika kita memiliki suatu harapan, berarti kita memiliki tujuan. Kita memiliki keinginan tentang apa yang ingin kita capai, tentang apa yang ingin kita gapai. Dengan memiliki tujuan yang jelas, terukur, merupakan langkah awal untuk mencapai harapan ini. Ini akan membantu kita perlahan dan perlahan fokus pada apa yang ingin kita capai. Sebagai contoh adalah Alex bermimpi untuk menjadi seorang atlet lari maraton yang sukses. Untuk mencapai tujuannya tentu dia menetapkan target yang spesifik. Dia mengatur waktunya bagaimana dia harus melakukan latihan rutin, dan dia harus memantapkan tujuannya apa yang akan dia capai mengenai atlet lari tersebut. Sehingga tujuan yang jelas membantunya fokus pada latihan, membantunya memahami strategi yang sesuai, sehingga ia akan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga kemenangan akan berpihak kepadanya. Kemudian faktor lainnya adalah kita harus memiliki motivasi. Seberapapun tinggi kamu memiliki harapan, seberapa banyak harapan yang kamu ingin capai, maka kamu harus memiliki motivasi. Di mana motivasi dan semangat yang kuat untuk mencapai harapan maka membantu kita melewati semua hambatan dan rintangan. Sebagai contoh, Dimas adalah individu yang sangat termotivasi. Dia bercita-cita untuk mendirikan yayasan amal untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Motivasinya sangat kuat, yaitu memberi bantuan kepada orang lain. Sehingga dengan motivasi tersebut, maka ia terus bekerja keras. Ia terus mengumpulkan dana. Ia terus berkoordinasi dengan sukarelawan dan menciptakan dampak positif di komunitasnya. Dengan motivasi tersebut, secara perlahan keinginan Dimas mampu tercapai. Kemudian kita harus memiliki keberanian dan ketekunan. Kadang-kadang dalam mencapai harapan, kita memerlukan keberanian untuk mengambil risiko dan ketekunan agar terus berusaha meskipun kita menghadapi banyak rintangan, meskipun kita mendapatkan banyak kesulitan. Sebagai contoh, John memiliki impian untuk memulai bisnis sendiri. Meskipun ada risiko finansial dan ketidakpastian di awal, dia memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama. Dia memiliki keberanian untuk memutuskan mana yang paling tepat untuk kelancaran bisnisnya. Selama perjalanannya, dia menghadapi banyak hambatan, tetapi ketekunannya memungkinkannya untuk berusaha dan mengatasi segala kendala, sehingga pada akhirnya dia mampu mendirikan bisnisnya dan berkembang dengan sukses. Kemudian di antara itu semua kita harus paham bahwa konsistensi adalah faktor utama ketika kita ingin mencapai suatu harapan, di mana konsistensi adalah upaya untuk mencapai harapan yang sangat penting. Tindakan konsisten seiring dengan waktu dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Sebagai contoh, Maria mungkin ingin mencapai tingkat kebugaran yang lebih baik dan merencanakan jadwal latihan yang konsisten.
berolahraga secara teratur, dan menjaga pola makan sehat setiap hari. Meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat, namun kekonsistenannya dalam berlatih, ketekunannya dalam berlatih, menjalankan rencana, membuat secara perlahan terlihat perubahan positif dalam jangka waktu yang lama, di mana tujuan Maria untuk menjadi bugar dan beribadah yang lebih baik secara perlahan tertuju. Namun di antara itu semua tentu ketika dalam faktor dalam mencapai harapan harus terwujudi, maka ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran, di mana pada akhirnya usahanya atau harapannya dalam usahanya dalam mencapai harapan atau keinginannya secara perlahan tidak terwujudi atau gagal di tengah jalan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini kami merangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah faktor lingkungan sosial, di mana jika kita mengharapkan sesuatu tetapi lingkungan sosial kita sangat tidak mendukung harapan kita tersebut, bisa jadi kita memiliki teman yang tidak suportif dalam harapan kita, bisa jadi kita memiliki keluarga yang tidak suportif terhadap keinginan kita, sehingga secara perlahan hal ini akan menghambat perkembangan kita agar mendapatkan harapan-harapan kita. Hal ini akan menghambat tujuan kita, progresivitas kita dalam mencapai keinginan-keinginan kita. Kemudian faktor yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi adalah hal yang sangat krusial ketika kita memiliki harapan, di mana banyak keterbatasan terjadi ketika kita ingin mencapai harapan. Sehingga pada hal ini akan menimbulkan kemelencengan seseorang dari jalan harapan yang diharuskan karena keterhambatan oleh ekonomi. Sebagai contoh, ketika Rangga ingin berharap atau memiliki mimpi untuk melanjutkan pendidikan di universitas terbaik di negaranya, maka dengan hambatan ekonomi, Rangga tidak mampu memasuki universitas tersebut, yang pada akhirnya ia mungkin bisa beralih pada perilaku kriminal, sehingga harapan-harapan yang Rangga tuai dari kecil secara perlahan hilang atau justru tidak akan pernah ia gapai. Kemudian faktor selanjutnya adalah pendidikan, di mana pendidikan menjadi peran penting pembentukan karakter seseorang dalam mencapai harapan mereka. Dengan pendidikan, mereka bisa secara perlahan mengetahui, memahami tindakan-tindakan yang harus ia tempuh ketika ia ingin menggapai harapannya. Tetapi hal ini juga menjadi hambatan ketika seseorang tidak bisa menempuh pada pendidikan yang sesuai, sehingga pada akhirnya akan terjadi kebingungan, akan terjadi keraguan dalam pemenuhan atau kekonsistenan dalam melakukan penggapaian cita-cita atau harapannya. Kemudian adanya faktor selanjutnya, tidak adanya landasan iman yang kuat. Seberapa hebat pun kamu ketika kamu memahami dirimu sendiri bahwa kamu mampu untuk mencapai harapan tersebut, tetapi ketika kamu tidak mempunyai landasan iman yang kuat, maka secara perlahan keraguan akan muncul pada dirimu ketika pada waktu tertentu harapan yang menurutmu sudah seharusnya ada di tangan justru tidak bisa kamu gapai dalam waktu yang telah kamu tentukan. Sehingga dengan tidak adanya landasan iman kuat, seseorang akan kehilangan arah, seseorang akan kehilangan keyakinan mereka bahwa mereka mampu untuk menggapai
harapan-harapan tersebut. Kemudian adalah kurangnya rasa percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri ini akan berakibat pada bahwa kita tidak mampu menentukan mana yang baik pada harapan kita, hal mana yang harus kita fokuskan, apa yang akan menjadi prioritas kita, sehingga ini akan berdampak pada progresivitas kita untuk menggapai harapan-harapan yang telah kita rangkum sebelumnya. Dan yang paling utama adalah kurangnya pendidikan mental. Ketika kita mencapai harapan, ketika kita memiliki harapan yang tinggi, maka akan banyak terjangan yang akan menimpa kita. Dengan kurangnya pendidikan mental, maka ketika kamu mendapatkan suatu permasalahan, ketika kamu mendapatkan suatu kesulitan, maka kamu dengan mudah menyerah. Kamu dengan mudah berkata bahwa ini di luar kemampuanku. Maka dengan itu, ketika kamu memiliki mimpi atau harapan yang tinggi, maka latihlah pendidikan mental bahwa kita berusaha, maka kamu harus mendapatkan banyak kegagalan. Sehingga dengan itu, kamu bisa mampu menggapai harapan-harapanmu. Teman-teman yang menyaksikan video dari semua itu, bisa kita pahami bahwa ini dapat berakibat buruk pada harapan dan diri kita sendiri. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, penyampaian informasi. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.